Halo, saya Aryo Manturyadohona, peserta Latsar CPNS golongan 2 angkatan 5 tahun 2022. Penyuluh pertanian di unit kerja UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan laporan kegiatan aktualisasi saya yang berjudul penggunaan media leaflet dalam penyelenggaraan penyuluhan tentang peningkatan pemupukan berimbang pada tanaman cabai di wilayah kerja BPP Kecamatan Somolemole, Kabupaten Nias. Kegiatan ini tentunya didasari dengan tupoksi saya sebagai penyuluh yang termuat dalam Permentan 35 tahun 2009 dan diuraikan dalam Permenpan RB nomor 35 tahun 2020, yaitu memandu penyusunan RDK dan RKK atau RDKK, menyusun materi penyuluhan dan melakukan kunjungan tatap muka baik secara perorangan maupun secara berkelompok. Berdasarkan isu yang ada di unit kerja saya, yaitu kurangnya penerapan pemupukan berimbang pada tanaman cabai, maka muncullah gagasan kreatif pada kegiatan ini, yaitu penggunaan media leaflet dalam penyelenggaraan penyuluhan tentang peningkatan pemupukan berimbang pada tanaman cabai di wilayah kerja BPP Kecamatan Somolemole, Kabupaten Nias, dengan tujuan yang pertama, meningkatkan pemahaman petani tentang pentingnya pemupukan berimbang pada tanaman cabai, dan kedua, meningkatkan pemahaman petani dalam menerapkan pemupukan berimbang pada tanaman cabai. Dampak dari kegiatan ini adalah meningkatkan produktivitas tanaman cabai di Kecamatan Somolemole. Untuk itu ada 5 kegiatan yang saya lakukan dalam aktualisasi ini. Yang pertama, membuat leaflet sebagai media cetak dalam kegiatan penyuluhan. Tahapan kegiatannya yaitu mencari informasi terkait materi saya, kemudian melakukan koordinasi dengan rekan kerja, menyusun materi dalam bentuk leaflet, hingga mencetak leaflet yang telah saya buat. Setelah itu saya meminta arahan dari mentor terkait leaflet yang saya buat, apakah sudah layak dibagikan pada kelompok tani. Kegiatan kedua yaitu melaksanakan penyuluhan kepada kelompok tani. Tahapan kegiatannya antara lain menyiapkan jadwal dan tempat penyuluhan dengan cara koordinasi kepada pengurus kelompok, membuat undangan pertemuan dan menyiapkan daftar hadir, lalu melaksanakan penyuluhan di 2 kelompok, yaitu Poktan Sepakat dan Poktan Mutiara, dengan membagikan leaflet sebagai media penyuluhan. Kegiatan ketiga yaitu melakukan pendataan anggota dan luas lahan pada simultan. Tahapan kegiatannya antara lain berkoordinasi dengan pengurus kelompok, berkunjung ke lahan kelompok untuk mengambil titik koordinat lahan, melakukan pendataan anggota untuk diinput dalam sistem informasi penyuluhan pertanian atau SIMLUHTAN. Kegiatan keempat yaitu pendampingan petani dalam penyusunan RDKK. Tahapan kegiatannya antara lain berkoordinasi dengan pengurus kelompok, mengumpulkan data petani atau anggota kelompok dengan pendataan langsung kepada petani, kemudian menginput data petani dalam SIMLUHTAN untuk validasi pengajuan RDKK kelompok nantinya. Kegiatan kelima adalah evaluasi kegiatan dan pelaporan. Setelah kegiatan penyuluhan terlaksana, saya melakukan evaluasi dengan mewawancarai beberapa anggota kelompok terkait kegiatan yang sudah saya lakukan. Kemudian saya membuat laporan kegiatan dan menyerahkan laporan kegiatan tersebut kepada atasan.
Dalam seluruh rangkaian kegiatan tersebut, saya menerapkan nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Setelah melaksanakan kegiatan aktualisasi ini, terdapat beberapa perubahan terhadap isu seperti terlihat pada tabel, yaitu sebelum dan sesudah aktualisasi. Yang pertama, sebelum aktualisasi, materi penyuluhan yang dilakukan terkadang sulit dipahami oleh petani. Namun setelah aktualisasi, materi penyuluhan yang dilakukan dapat dipahami dengan mudah oleh petani. Kedua, kurangnya pemahaman petani terhadap pemupukan berimbang pada tanaman cabai tentunya. Setelah aktualisasi, petani memahami pentingnya penerapan pemupukan berimbang pada tanaman. Ketiga, petani kurang memahami dosis pemupukan pada tanaman cabai dengan baik dan benar. Setelah aktualisasi, petani memahami dosis pemupukan pada tanaman cabai dengan baik dan benar. Keempat, kurangnya penerapan pemupukan tanaman cabai di lahan petani. Setelah aktualisasi, petani mau menerapkan pemupukan dengan dosis anjuran. Demikian laporan aktualisasi saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.